mengatasi kesepian. Lebih baik kamu temani aku sekarang, membantu mengatasi masalahku. Apakah ini tidak baik, Guru? Tapi kalau Guru sudah bilang begitu, aku juga akan patuh, betul kan? Ah, sakit-sakit. Guru, Hari ini kamu harus turun gunung. Keenam saudari yang merawatmu akan mengalami kesulitan besar. Kamu perlu menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi pada keenam saudariku? akan kutolong mereka. Setelah aku menyelamatkan mereka, aku akan kembali menemuimu. Tunggu aku, ya. Bocah nakal. Keking. Jadilah pacarku, aku pasti akan membuatmu bahagia. Huo Yuan, aku sudah bilang berkali-kali, kita hanya punya hubungan bisnis. Tidak ada perasaan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sayang. Zhao Keking, jangan terlalu sombong. Bisnis. Kalau begitu hari ini, aku akan bicara soal bisnis. 50 juta yang kau hutangi, kapan mau dibayar? Apa sih 50 juta? Aku jelas meminjam 3.000 darimu. Kita sudah sepakat untuk membayar dalam 3 bulan. Baru 3 hari berlalu. Ini kan perampokan. Aku bilang 50 juta. Ya, itu 50 juta. Kamu, Setiap hari terlambat, akan ku tambah 10 juta. Zhao Keking, entah kamu jadi wanitaku, atau kamu harus membayar. Kamu sangat tidak tahu malu. Aku punya hal yang lebih tidak tahu malu. Panggil orang. Ikat wanita ini untukku. Aku sangat merindukanmu. Xiao Chen. Kamu Xiao Chen. Akhirnya kamu kembali. Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Kamu siapa? Aku sedang berbicara denganmu. Kamu tidak mendengar. No F, kita saudara yang bertemu kembali. Apa urusanmu? Pergi. Kamu imut. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Panggil orang, hancurkan dia. Belum dekat tahun baru, begitu terburu-buru, bersembunyi dan minta angpau. Kumpulan sampah. Oh. Kamu juga datang minta angpau, anak muda. Kamu berani mengganggu keluarga Huo. Ya, percaya atau tidak, aku bisa membuatmu hilang dari dunia ini. Oh. Kalau begitu, aku ingin mencoba. Hei. Huo Yuan, jangan sakiti adikku. Bukankah kamu mau uang? Baiklah, dalam 3 hari, aku akan membayar utang kepada Huo Group. Xiao Chen, ayo pergi. Ayo, Kak. Zhao Keking, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pasti akan jadi wanitaku. Aku pasti akan membunuhnya. Aduh. Sangat lembut. Ada apa, Kak? Kaki sepertinya terkilir. Ah, Hei, kamu ngapain? mencari tempat untuk mengobati kamu. Ah, pelan-pelan, sakit. Xiao Chen. Sudah bertahun-tahun, kamu sebenarnya pergi kemana? Aku pergi, benar-benar pergi ke gunung untuk belajar. Ada seorang guru dewa, di Gunung Yuding, mengajarku selama 18 tahun. Aku baru saja diturunkan kemarin. Kalau begitu, kamu pasti banyak menderita. Nanti tinggal di dekat kakak. Kita berdua, kita tidak akan terpisah seumur hidup. Aku akan patuh pada kakak. Apa yang kamu lakukan? Kak, kakimu sangat indah. Aku tidak bisa menahan diri. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Xiao Chen juga sudah jadi ganteng. Aduh. Waktunya sudah tidak cukup. Kak,
Ada apa yang mendesak? Li Bin dari grup Li masih berutang pinjaman kita, menyebabkan kekurangan dana perusahaan. Aku harus mencari keluarga Huo dulu, meminjam sedikit uang cepat untuk sementara. Tak kusangka terjebak oleh Huo Yuan itu. Hari ini ada pesta di Dewan Perdagangan Donghai. Li Bin juga ada di sana. Aku harus menemuinya untuk menagih utang. Orang itu, Li Bin, juga ada di sana. Aku mau cari dia untuk minta utang yang belum dibayar. Tuan Huo, tenang saja. Nanti saat Zhao Keqing minta pembayaran ke saya, aku akan bawa dia ke ruang istirahat Anda. Nanti Anda yang jadi pisau tajam, dia jadi daging ikan. Anda mau main bagaimana? Main saja sesuka hati. Bagus. Tapi Zhao Keqing, laki-laki yang selalu di sampingnya, sudah aku atur semuanya. Lebih dari 30 preman ada di sebelah sana. Aku pastikan dia mati tanpa ampun. Bagus. Nanti kalau aku sudah bosan main-main, Zhao Keqing akan jadi milikmu. Terima kasih, Tuan Huo, atas hadiahnya. Aduh, Tuan Zhao. Akhirnya aku menunggu Anda juga. Tuan Li, Anda berutang pada perusahaan kami 30 juta. Sekarang sudah lewat setengah tahun. Malam ini, kalau Anda belum bayar juga, kami akan beritahu kamar dagang. Bayar, bayar, bayar. Aku akan bayar malam ini. Uangnya sudah siap. Ada di ruang rapat sebelah. Ganti rugi yang terlambat. Aku juga sudah siapkan. Silakan pindah ke sebelah. Mari kita tanda tangan kontrak. Baik. Ayo. Zhao, bos, tentang tanda tangan kontrak, kita bisa masuk saja. Sedangkan untuk orang ini, tidak perlu ikut masuk, kan? Li, bos, dia adalah saudaraku. Dia orangku sendiri, bukan orang asing. Tentu saja dia bisa masuk. Tak apa, kamu saja yang masuk. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Baiklah, setelah aku tanda tangan kontrak, kita pulang. Silakan, Zhao, bos. Huo Yuan, kamu di sini ngapain? Tak ngangka, Zhao Keqing, kita bertemu lagi secepat ini. Mau kabur? Ya. Kamu, Kalian satu kelompok, benar. di mana Li Bin? Selama ini dia anjing keluarga Huo. Selalu kami pelihara. Tunggakan utang perusahaan kalian. Itu juga aku yang menyuruhnya. Untuk mendapatkanmu, aku menghabiskan banyak usaha. Hahaha. Lepaskan aku bilang ya, jika kamu berani menggerakkanku, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Orang itu. Sekarang sudah dalam situasi sulit. Aku ingin lihat. Dia bagaimana tidak membiarkan aku. Kamu tidak tahu malu. Hao, bos. Aku tahu saudaramu sangat jago. Karena itu, aku sudah mengatur. Lebih dari 30 pembunuh. Aku pikir sekarang dia sudah dibunuh dengan cara yang kejam. Hahaha. Aku tidak percaya. Aku akan mencarinya. Aku mau cari dia. Hu Chen. Tuan Huo. Lepaskan aku. Hahaha. Aku sarankan kamu. Mending hemat tenaga saja. Kalau ada saatnya kamu harus berjuang. Jangan tolak ya. Lepaskan aku. Kalian cari mati. Gak ngangka kamu masih cukup beruntung. Terakhir kali aku kasih kamu kesempatan lolos. Kalau kali ini, aku pasti bikin kamu mati. Gak berani bertindak. Ngapain pura-pura? Sudah aku kasih kesempatan. Tetap aja gak berguna. Tuan Huo, kamu baik-baik saja. Si imut, nak. Kalau berani lawan Tuan Huo. Artinya kamu cari mati. Kalau kalian berani ganggu kakakku, aku lihat kalian yang cari mati. Nak. Kamu tahu gak? Keluarga Huo itu salah satu keluarga terkemuka di Donghai. Dalam keluarga juga ada pendekar hebat. Kalau hari ini kamu berani lawan Tuan Huo, kamu percaya gak? Malam ini, keluarga Huo bisa bikin kamu hanya bisa merangkak di Donghai. Hanya bisa merangkak pergi. Hah? Keluarga Huo itu apa sih? Kalian merencanakan untuk mencelakai kakakku. Hari ini, aku akan buat kalian tidak bisa pergi sama sekali. Kalau aku tidak menghabisi kalian hari ini, aku tidak layak menyandang nama Huo. Kalau begitu,
Lebih baik kamu ganti nama jadi Chu. Kenapa harus jadi Chu? Karena aku orang Chu. Kamu. Kamu masih nunggu apa? Cepat habisi dia. Ayo. Kamu masih nunggu apa? Cepat habisi dia. Ayo. Jangan mendekat. Aku akan menyerang sekarang. Anak muda. Kamu mau apa? Jangan bilang kamu mau menyerang Ho Sao. Xiao Chen, keluarga Ho di Donghai itu memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Jangan. Kamu mau apa? Aku hanya ingin memukulmu. Kamu. Ayahku adalah Ho Zhen. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tadi kamu pakai tangan ini. Nangkap kakakku, kan? Ah. Putus. Putus. Lepas. Kamu berani nggak cari kakakku lagi? Nggak berani. Aku salah. Ah. Ayahmu namanya Ho Zhen, kan? Iya. Suruh ayahmu bawa orang terkuat di keluargamu ke sini. Kalau ayahmu nggak datang hari ini, minta maaf padamu. Aku akan menghantam kepalamu ke tanah. Sekarang juga aku hantam. Tadi kamu bukan sok berani. Sekarang minta maaf. Minta maaf ke kakakku. Jangan harap. Tunggu ayahku datang. Kamu pasti mati. Percaya nggak? Sebelum ayahmu datang, aku bisa bunuh kamu duluan. Xiao Chen. Kekuasaan keluarga Huo di Donghai nggak sederhana. Nggak usah. Lebih baik jangan. Kak, tenang saja. Keluarga Huo di mataku nggak ada apa-apanya. Nggak masalah. Xiao Chen, kamu mungkin belum tahu. Keluarga Huo di Donghai kenapa bisa terkenal? Karena ketua keluarga Huo, Huo Shen, adalah seorang petarung. Kak, aku bilang sudah bisa melindungimu. Pasti bisa. Tenang saja, sekarang sudah tahu takut. Meskipun kamu bisa pergi sekarang, nggak akan bisa lolos dari pengejaran keluarga Huo. Huo Sao, ayahmu sedang bicara. Kamu jangan ikut campur. Kalau ayahku datang, meskipun kamu bunuh aku, kalian berdua yang imut ini juga bakal mati. baiklah, ini semua gara-gara kamu. Ketua keluarga Huo datang. Kamu sudah menghina keluarga Huo. Dan membuat anakku memanggilmu ayah. Ayah, akhirnya kamu datang. Ini dia bocahnya. Bilang mau bunuh aku. Kepala keluarga Huo, apa yang terjadi hari ini? Ini hanya salah paham. Semua ini, aku yang tanggung sendiri. Suruh bocah itu berlutut dan memotong kedua tangannya. Aku bisa pertimbangkan. Biar dia sedikit menderita. Gak heran ada anak yang memanggil orang lain ayah. Ternyata ayahnya juga bukan orang baik. Bocah, kamu ngomong apa? Kamu gak dengar dengan jelas. Kalau gitu, aku ulang lagi. Aku bilang ayahmu ini bukan orang baik. Xiao Chen, jangan ngomong lagi. Sekarang, kamu berlutut dan minta ampun juga nggak ada gunanya. Potong dia kecil-kecil, kasih makan anjing. Kamu bawa ini doang, sampah semua, nggak ngangka. Ternyata dia seorang petarung. Nggak heran dia berani. Bocah ini ternyata seorang petarung. Xiao Chen, kamu ternyata seorang petarung. Ya, bisa dibilang begitu. Meskipun kamu seorang petarung, hari ini kamu pasti mati. Ayo coba lihat kemampuan bocah ini. Xiao Chen. Dia adalah petarung tingkat 6. Kamu cepat pergi. Hanya petarung tingkat 6. Aku tidak menganggapnya serius. Xiao Chen, petarung tingkat 6, sudah bisa menahan sebagian besar senjata api. Peluru sulit melukainya. Kakak, aku sudah bilang, aku bisa menyelesaikannya dengan satu tangan. Xiao Chen, biarkan aku yang mengurus ini. Kamu jangan tambah ribet. Kepala keluarga Huo. Aku akan membayar utangmu dalam waktu 3 hari. Bunga-bunganya 2 kali lipat. Bagaimana? Apakah itu oke? Tak disangka,
kamu cukup berpengalaman. Tahu betapa menakutkannya petarung. Aku memberi kamu kesempatan. Kamu harus melayani anakku dengan baik. Atau aku bisa membebaskan bocah ini. Kamu. Yang sudah tua ini banyak akalnya. Kalau hari ini kamu tidak membuat kakakku berlutut dan meminta maaf, aku akan membunuhmu. Aku ingin lihat. Bagaimana caramu membuatku berlutut? Kenapa kamu suruh aku berlutut? Kepala keluarga Huo, tapi cuma pendekar level 6. Pendekar level 6 ya segitu-gitu aja. Ah, Nona Bayu. Cepat datang selamatkan aku. Sembarangan. Aku menyuruhmu melepaskannya. Tidak mendengar. Aku menyuruhmu melepaskannya. Tidak mendengar. Nona Bayu memiliki tubuh yang sangat baik. Berani sekali. Berani tidak menghormati Jenderal Bayu. Jenderal Bayu adalah dewa perang Lin Fei. Jenderal terkuat di bawah komandonya. Seorang pejuang setengah langit. Kamu akan mati. Peristiwa hari ini, keluarga Huo sudah salah sejak awal. Tindakanmu untuk menghukum adalah wajar. Namun, aku memiliki perjanjian dengan nenek moyang keluarga Huo. Aku akan turun tangan untuk menyelamatkan anggota keluarga Huo. Bebaskan dia. Bagaimana jika kita saling mundur? Bagaimana jika aku tidak mau? Aku sudah memberimu kesempatan. Kemampuanmu cukup baik. Sayangnya, kecepatannya terlalu lambat. Kamu cari mati. Tubuhmu cukup baik. Sayangnya, sifatmu tidak terlalu baik. Kamu berani merayuku. Jangan. Nona Bayu, bunuh dia. Aku sudah bilang, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dewa Perang Bayu. Dewa Perang Bayu, bunuh dia saja. Pergilah. Nona Bayu, kenapa kamu melepaskannya? Apa kamu lupa perjanjianmu dengan nenek moyang keluarga Huo? Perjanjian kita adalah agar kamu tidak mati. Kamu kan baik-baik saja. Bukan, kamu tidak baik-baik saja. Masalah ini belum selesai. Zhao Keqing, kamu telah memukul muka keluarga Huo. Ini harus ada konsekuensinya. Aku memberimu kesempatan sekarang. Biarkan bocah ini pergi. Jangan campuri ini. Kalau tidak, aku akan hancurkan panti asuhan Matahari. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu terus mendanai panti asuhan Matahari. Malam ini, layani putraku dengan baik. Kalau putraku merasa nyaman, suaraku akan baik. Akan kupikirkan untuk melepaskan orang-orang itu. Sungguh keji. Haha, keji. Di dunia ini, jika kamu ingin bertahan, tidak hanya bergantung pada kekuatan. Kamu juga butuh latar belakang. Xiao Chen, pergilah. Kak, Pergilah. Kak, tenang saja. Panti asuhan Matahari juga rumahku. Aku tidak akan tinggal diam. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Apalagi tidak boleh mengganggu kakakku. Xiao Chen. Keluarga Huo ingin memusnahkan panti asuhan Matahari. Ini sangat mudah. Cepat pergi. Kak, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu. Apalagi membiarkan orang lain mengganggu panti asuhan Matahari. Bocah ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Segera atur orang-orang. Jangan ada yang tersisa di panti asuhan Matahari. Jangan. Keluarga Huo semakin berani sekarang. Kenapa mengganggu orang ini? Apakah Dewa Perang juga diundang oleh ketua keluarga Huo? Hahaha. Dewa Perang Lin, kok kamu sampai ke Donghai? Gak tahu, malam ini ada kesempatan buat makan malam bareng Lin Zansen, kan? Ini Lin Zansen, kok jalan ke arah anak itu? Apa mungkin anak ini bikin Lin Zansen kesal? Pas banget, Pak. Gak perlu kami bertindak, anak ini hari ini pasti mati. Xiao Chen, kok kamu sampai bikin Tuan Zanshen kesal? Aku gak nyari masalah sama dia, dia yang nyari masalah sama aku. Tuan Chu, kita bertemu lagi. Kenapa Lin Zansen sampai hormat sama anak itu? Kok kamu ikut-ikutan datang? Sok tahu.
Berani kamu sama Lin Zansen berlaku kasar. Mau bertindak sama siapa? Lin Zansen, anak ini gak hormat sama Anda. Biar aku yang ajarin. Aku butuh kamu ikut campur. Siapa lagi yang berani? Berani gak hormat sama Tuan Chu? Gak tahu diri. Lin Zansen. Aku dari keluarga Huo minta maaf. Aku gak berani lagi. Tolong Lin Zansen, maafkan keluarga Huo kami sekali. Kalian minta apa? Kalian tahu gak kalian udah ngelawan siapa? Aduh. Tuan Chu, tolonglah angkat tangan. Aku salah. Uang juga gak perlu. Tolong Tuan Chu jangan buat keluarga Huo susah. Keluarga Huo kalian belum pantas menerima amarahku. Huo Zhen, kamu sebaiknya dapatkan pengampunan dari Tuan Chu. Kalau tidak, keluarga Huo gak ada gunanya lagi. Xiao Chen, kok kamu bisa sampai punya hubungan dengan pejuang wanita Donghai? Lin Fei, bukan, Kak. Dengar aku jelasin. Tuan Chu, Kak, nanti saja. Aku harus pergi dulu. Kenapa kamu lari secepat itu? Lihat, ada harimau. Ye Qingqing, hari ini aku pasti akan menangkapmu. Ye Qingqing. Anak sulung keluarga Sheng, keluar. Gawat, Sheng Jin datang lagi. Cepat panggil Nona Ye. Ye Qingqing, kalau kamu tidak keluar juga, aku bakal bawa orang masuk. Sheng Jin, jangan keterlaluan. Sheng Jin, minggu ini, kamu sudah datang ke rumahku 5 kali. Sebenarnya kamu mau apa? Jangan banyak omong. Ye Qingqing, aku sudah 5 kali mengadakan jamuan di Crown Hotel buat kamu. Tapi kamu nggak pernah kasih aku muka. Hari ini kamu ikut aku. Kalau nggak, aku bakal ikat kamu dan bawa pergi sekarang juga. Jangan mimpi deh. HMPH, itu bukan keputusanmu. Ikuti aku dan ikat Ye Qingqing. Berhenti. Berhenti. Si brengsek siapa itu? Berani ganggu kakakku. Kakak, kamu kenapa? Si brengsek siapa itu? Berani sentuh wanita aku. Yo. Kakak. Ini siapa? Dia anak sulung keluarga Sheng dari Donghai. Sebelumnya, dia terus ngejar aku tapi aku tolak. Tapi dia nggak mau lepas. Dia bahkan mengancam aku. Katanya mau culik aku. Bikin kesel banget. Lepasin tanganmu. Dengar nggak? Telingaku kurang bagus. Gak kedengeran. Ini semua gara-gara kamu sendiri. Patahkan tangan dia. Berhenti. Kenapa jadi takut? Kakak. Aku akan jaga kamu. Kakak, tenang saja. Xiao Chen hebat banget. Dia seorang pendekar. Keluarga-keluarga di Donghai. Semua pendekar semua. Kita nggak bisa sembarangan bermusuhan. Sheng Jin, tawar aja. Asal kamu nggak ganggu aku lagi. Aku bisa kasih uang ke kamu. HMPH, uang aku punya banyak. Yang aku mau itu kamu. Kakak, aku siap buat bikin dia. Sampai ibunya sendiri gak kenal. Dia cuma tukang onar. Jangan gegabah. Aku mau ikut kamu, tapi kamu harus bebaskan adik laki-laki dan perempuan aku. Orang ini boleh pergi, tapi si cantik ini harus tinggal. Dasar bajingan. Aku suka yang temperamennya panas. Tempat tidurku cukup besar. Kita bertiga, pas muat buat tidur. Kamu cari mati. Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Kamu cari mati. Ah, kok orang keluarga Huo datang? Apa mereka datang buat balas dendam? Keluarga Huo lebih kuat 3 kali dari keluarga Sheng. Keking, kamu bikin masalah sama mereka. Nggak apa-apa kok, kakak Keking, kakak Qingqing. Mereka semua sampah di mataku. Paman Huo, kenapa Anda datang ke sini? Tuan Chu. Aku minta maaf dan mohon maaf. Tuan Chu. Kami tidak berani lagi. Selama Anda belum memaafkan kami akan terus berlutut seperti ini. Aku nggak salah lihat kan? Kepala keluarga Huo dan anak sulungnya berlutut di depan Xiao Chen. Ini bukan pertama kalinya. Mereka sebelumnya juga pernah berlutut pada Xiao Chen. Bukan Paman Huo. Huo Yuan. Ini apa maksudnya? Si bocah ini siapa sebenarnya? Kalian harus sujud dan berlutut padanya. Ayo bangunlah. Ini depan rumah kakakku. Kalian gak malu. Aku malah malu. Tuan Chu dan teman-temannya. Dia ganggu kakakku. Mau bawa 2 kakakku ke tempat tidur. Kamu lucu banget. Dasar bajingan. Berani lakukan hal keji di Donghai. Aku keluarga Huo. Yang pertama kali gak terima.
Kalau kamu masih mau ganggu kakak Tuan Chu. Kamu benar-benar cari mati. Paman Huo, jangan panggil aku Paman Huo. Kamu tahu Tuan Chu, identitas apa? Sekarang juga kamu harus sujud di depan Tuan Chu. Dan minta maaf. Kalau Tuan Chu gak mau memaafkanmu, keluarga Sengmu akan jadi musuh keluarga Huoku. Sujud. Tuan Chu. Saya salah. Sudah mengganggu kakak perempuan saya berkali-kali. Sujud saja selesai. Mau bagaimana lagi? Diam. Kalau Tuan Chu menghukummu, itu adalah kehormatan bagimu. Bawa dia pergi. Pukul dia 100 kali. Ya, Pak, kalau kamu berani lagi mencoba macam-macam sama kakakku, bukan hanya tamparan yang kamu dapat, tapi bakal lebih dari sekadar tamparan. Seret dia pergi. Bawa pergi. Xiao Chen, sebenarnya kamu siapa sih? Aku nggak peduli kamu siapa. Aku akan selalu jadi adik kalian. Apa-apaan sih ini? Sebelumnya malah lebih heboh lagi. Kita ini Dewi Perang Wanita Tiongkok. Bukan. Kak, aku lapar. Aku mau makan nasi goreng telur buatan kamu. Oke, mau makan apa lagi? Aku yang akan melakukannya untukmu. Kakak keenam juga ada di Donghai ya? Iya. Sekarang dia di rumah sakit pribadi Shengde. Hebat sekali. Kakak pertama dan kedua, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kakak-kakak yang lain kembali untuk berkumpul dengan kita. Sudah dengar belum? Tuan Qin dinyatakan meninggal oleh Dr. Pei. Bukankah sebelumnya sudah hampir sembuh? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Dr. Pei. Ayah saya, sebenarnya cuma kena masuk angin biasa. 2 hari yang lalu keluar rumah sakit masih sehat. Kenapa hari ini tiba-tiba jadi seperti ini? Kalian harus beri saya penjelasan. Pasien bernapas sangat lemah. Segera pasang alat bantu napas. Pasang alat bantu napas. Aku sudah bilang sebelumnya, jangan terlalu berharap. Sekarang lihatlah, Tuan Qin sudah jadi seperti ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, semua tanggung jawab kamu yang pegang. Sekarang bukan saatnya bicara itu. Menyelamatkan nyawa yang penting. Kalau menyelamatkan, kamu pakai apa? Barusan aku sudah kontak pimpinan rumah sakit. Pimpinan sudah atur. Tabib Hua sudah datang. Kamu maksud siapa? Tabib legendaris Hua Tabib Hua. Benar, Tuan Qin. Kamu memang tahu. Itulah Tabib Hua. Tabib Hua sudah datang. Ayah saya harusnya aman sekarang. Siapa yang memanggilku? Tabib Hua, akhirnya kamu datang juga. Penyakit Tuan Qin pasti bisa diselamatkan. Tabib Hua, tolong periksa ayah saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tenang, aku yang urus. Hari ini, sekalipun pencabut nyawa datang, punyaku takkan bisa bawa pergi Tuan Qin. Ini kalian. Dokter di rumah sakit pribadi Shengde. Aku sudah sampai. Apa yang dia lakukan? Dia adalah dokter utama kami, Pei Shuliu. Sebelumnya Tuan Qin diobati oleh dia, tapi sekarang jadi begini. Dia masih di situ, pura-pura melakukan pertolongan. Detak jantung pasien turun drastis. Jangan hentikan resusitasi jantung. Pei Shuliu, kamu kira kamu siapa? Cepat pergi sana. Kamu nggak lihat Tabib Hua sudah datang. Kalau sampai Tuan Qin jadi apa-apa, kamu nggak akan sanggup tanggung jawab. Apa kamu mau bikin rumah sakit ini kena masalah? Kamu Tuan Qin. Hanya kena flu biasa, paru-paru meradang, tidak ada masalah serius. Setelah aku suntikan obat ini, dia akan segera sembuh tanpa masalah. Terima kasih, Tabib Hua. Tabib Hua memang jagoan di bidang medis. Penyakit ayah saya, kami serahkan padamu. Kamu mau mengambil nyawa orang tua ini, jangan suntikan. Kalau mau orang tua itu selamat, jangan suntikan. Kamu siapa? Berani meragukan kemampuan medisku. Penilaianmu hanya sebatas permukaan saja. Penyakit yang lebih dalam, kamu malah nggak bisa lihat. Kalau kamu terus pakai cara itu, orang tua ini langsung mati. Nak, kamu tahu siapa dokter Hua itu? Kita susah payah memanggil dokter Hua datang. Jangan bikin masalah di sini. Kamu benar-benar asal ngomong ya. Jangan salahkan aku kalau nggak ngingetin kalian. Dokter ini sebenarnya nggak ahli. Dengan beberapa jarum peraknya itu, Tuan tua langsung muntah darah. Sombong amat. Pergi sana. Lihat baik-baik. Kalau kamu berani ngomong ngawur lagi di sini, percaya nggak kalau aku suruh orang buang kamu keluar?
Dokter Hua, ayahku, kenapa bisa begini? Aku juga nggak tahu. Tuan Qin memang pneumonia karena masuk angin. Nggak mungkin jadi seperti ini. Ayah, Kamu bagaimana, ayah? Kakak. Aku tahu kamu bisa selamatkan ayahku. Aku harap kamu bisa lupakan dendam lama. Dan bantu kami sekarang. Barusan kamu kan mau nyuruh aku keluar. Barusan aku salah ngomong. Tolong bantu aku. Selamatkan ayahku. Kenapa aku harus nyelamatin ayahmu? Dapat apa aku? Mas. Kalau kamu memang bisa, tolong selamatkan dia. Bagaimanapun itu nyawa juga. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku pasti akan menolong. Tuan Qin. Anak muda. Mana ngerti soal menyembuhkan dan menyelamatkan. Sekarang Tuan Qin sudah begini. Kalau lengah sedikit saja, Tuan Qin bisa saja meninggal di tangannya. Kalau begitu kamu saja. Kamu dokter, kan? Punya izin praktik nggak? Kalau nggak punya, kalau sampai ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Udah kalian yang periksa, malah nggak sembuh juga. Aku bilang aku yang tangani. Kalian malah nggak ngizinin aku. Kalian beneran pengen lihat si kakek itu mati. Aku ini demi Tuan Qin. Kalau kalian nggak kasih kesempatan ke adik ini, sekarang juga aku sikat kalian. Adik, tolong ya. Benar-benar sembuh. Adik. Ternyata kamu benar-benar dokter hebat. Jauh lebih hebat dari beberapa ahli medis. Kamu sudah menyelamatkan ayahku. Keluarga Qin berhutang budi padamu. Kalau butuh apa saja, kartu emas ini ada kontakku. Bisa hubungi aku kapan saja. Dapat sesuatu, lumayan juga. Kak 6. Tugasku sudah selesai dengan baik. Ayo kita pulang. Kenal aku. Ini aku, Xiao Chen. Chu Chen, waktu kecil kamu suka peluk aku waktu tidur. Xiao Chen, benar-benar kamu ya? Lama nggak ketemu. Kamu kemana aja? Aku baru kemarin balik, ketemu kakak Tian dan kakak Dua. Malam ini kita berempat kumpul-kumpul. Ayo. Senior, tolong tunggu sebentar. Baru hari ini aku tahu. Apa itu? Di luar gunung masih ada gunung. Di luar manusia masih ada manusia. Aku harap senior mau menerima aku jadi murid. Kamu pantas. Mas ganteng, maaf ya. Barusan semua salahku. Malam ini aku ada waktu. Kalau aku nggak salah ingat, barusan kamu juga bikin kakakku susah. Ini kan bukan aku yang kasih obat buat keluarga Qin. Kenapa ada di tangan kamu? Kalian kakakku nggak ada masalah. Kalian sendiri yang ada mata-mata. Orang sana, buang dia ke laut, kasih makan ikan. Ya. Tuan Qin, jangan, Tuan Qin. Kang Hu. Kamu yakin nggak salah lihat? Kang Hu pasti nggak salah. Orangnya ada di ruang VIP 666. Tapi ada cowok di dalam. Bikin ribet banget. Ada cowok apaan coba? Kamu atur cewek aja. Kirim satu lusin minuman ke sana. Ingat tambahin yang keras. Aku segera sampai. Siap. Kita gak punya koktail. Pak, ini hadiah untuk VIP di ruang privat. Siaeng jarang-jarang senang. Kita toast ya. Iya, kakak bilang benar. Siapa suruh kamu lama banget? Gak cari kita. Minuman ini gak boleh kamu minum. Kita toast dulu. Hei, kalian jangan kebanyakan minum ya. Nanti aku gak kuat jagain kalian bertiga. Kalian kenapa? Panas banget ya. Hahaha. Wah. Cewek level kayak gini, hari ini aku ketemu 3. Beruntung banget, hahaha. Ini kamu yang buat, ya? Iya, benar, gue yang bikin. Hari ini gue mau ngelakuin sesuatu lagi. Yang gak mau mati, minggir. Kamu cari masalah, ya? Tangkap dia. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana aku mengerjakan hal lain. Cantik kecil.
Pergi sana. Jangan ganggu urusanku yang baik ini. Kalau kamu suka mengurusi hal lain, maka mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengurusi hal lain lagi. Ah, sakit, sakit, sakit. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Aku adalah Raja Bawah Tanah. Terlambat bilangnya. Aku bilang, Seng Jin. Sheng Jin memberiku 10 juta agar aku menangkap Ye Qingqing dan memberikannya padanya. Aku mohon, lepaskan aku. Bawa sampah daratannya juga. Pergi. Aku pergi. Kakak, kalian tidak apa-apa kan? Xiao Chen, panas sekali. Xiao Chen. Tahan ya kalian semua. Xiao Chen, kamu juga tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita sudah. Xiao Chen, itu semua efek obat itu. Tidak apa-apa. Xiao Chen, ini bukan salahmu. Ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita kembali dulu. Saya jamin, racun kalian sudah hilang. Jangan pernah bicarakan hal ini. Bagaimana dengan penyelidikan yang kamu lakukan? Sudah ada hasilnya. Aduh, Shen Xiao, kita lagi di kantor sekarang. Nah, Chu Chen, saya sudah menyelidiki. Dia tidak punya latar belakang, tapi dia punya seorang kakak perempuan. Namanya Zhao Keqing. Dia adalah presiden grup Keko yang bergerak di bidang kosmetik. Bagus. Kalau begitu, cari cara supaya produk Keko mengalami masalah. Saya mau produk Keko menjadi incaran semua orang, seperti tikus di jalan. Nanti kita lihat saja. Saya mau agar kamu sendiri yang menghadapkan kakakmu dan Ye Qingqing. Keranjangku, begitu dia keluar, dia adalah presiden grup Keko. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kosmetik dari grup Keko. Setelah kami gunakan, wajah kami semua melepuh. Sekarang saya mau kalian memberi kami penjelasan. Jika tidak, saya akan menghancurkan grup Keko kalian. Mengganti rugi. Tidak mungkin. Produk kami semua sudah diuji. Kalau ada masalah, bilang tidak mungkin. Grup Keko ini ternyata memang penjual licik. Saudari-saudari, hari ini kita hancurkan perusahaan ini. Siapa yang berani masuk secara paksa? Aku akan masukkan mereka ke penjara. Siapa kamu? Apa wajah kami jadi seperti ini? Masih tidak bisa dapat penjelasan. Berbicara enak, tidak merasakan sakit. Betul. Jika hari ini wajahmu yang rusak, coba lihat sendiri. Apakah kamu tidak ingin datang ke sini untuk minta penjelasan? Wajah kalian hanya alergi saja, bukan masalah besar. Kamu bilang apa itu alergi? Jelas-jelas produk yang bermasalah. Karena saya adalah kepala R&D di grup Keko. Benar kan, Pak Zhao? Iya, dia adalah kepala R&D di grup Keko. Kamu bilang kamu adalah staf R&D. Kalau begitu, kamu bilang, sekarang wajah kami sudah menggunakan produk kalian. Sekarang jadi seperti ini. Bagaimana kami bisa bertemu orang lagi? Iya? Kamu bilang dong. Kalau tidak, lebih baik ganti rugi sedikit saja. Terus mengamuk seperti ini. Aku khawatir kamu akan terlibat. Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa, kakak. Percayalah padaku. Kalian sudah selesai bicara. Ini adalah bedak pelindung wajah terbaru yang aku kembangkan. Bedak pelindung wajah. Aku jamin setelah kalian pakai, wajah kalian akan kembali seperti semula. Sisters, jangan percaya dia. Kalau dia punya produk sehebat itu, pasti sudah dipasarkan sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai wajah kita rusak dulu baru dipasarkan. Coba saja, pasti tahu hasilnya. Kalau kalian pakai dan tidak ada efeknya, semua kosmetik yang kalian beli di perusahaan kami, aku ganti 1000 kali lipat. Aku yang tanggung jawab. Aku yang akan lakukan. Xiao Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Berhenti. Siapa yang menyuruhmu datang? Menyuruhku datang? Apa maksudmu? Aku cuma pakai produk itu, lalu wajahku rusak. Makanya aku kumpulkan semua orang untuk memperjuangkan hak kami. Kalau begitu, benda yang kamu pegang itu, apa?
Ternyata ini sudah direncanakan dari awal, membawa produk untuk diuji. Iya. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang ingin menjatuhkan perusahaan kita. Aku hanya seorang blogger dengan sedikit pengikut. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Baru-baru ini ada yang memberi uang agar para blogger mencoba kosmetik dari perusahaan Coco. Begitu aku terima produknya, saya jadi begini. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, orang di balik ini pasti juga sedang menonton siaran langsung. Bagaimana kalau kita siarkan langsung saja? Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, pasti tidak masalah. Ayo ambil. Saya tidak peduli siapa kamu. Saya pasti akan menemukannya. Xiao Chen, saya benar-benar senang. Kamu adalah saudaraku. Jika saya tidak membantumu, siapa lagi? Xiao Chen, apa yang kamu pegang ini sebenarnya apa sih? Kok bisa ada efek yang begitu ajaib? Ini hanya ramuan obat tradisional yang kecil. Ini bisa jadi peluang bisnis besar. Xiao Chen, salep ini, apakah bisa kasih resepnya untuk kakak? Lihat efek hari ini. Jika dibungkus sedikit, bisa jadi resep pengembangan sebagai modal untuk perusahaan go public. Kakak, kamu ngomong apa sih? Apa itu bisa atau tidak? Itu harus bisa. Kalau begitu, jangan sampai bocor ya. Apa ini dianggap menghabiskan semuanya tanpa tanggung jawab? Jangan ngomong lagi. Kecil, masuk sebentar. Pak Zhao, ada apa yang Anda butuhkan? Kecil. Buatkan saya draft perjanjian pengalihan saham. Saya akan mengalihkan 49% saham dari grup Kekou kepada adik saya, Chu Chen. Kakak. Buat apa itu? Saya tidak membutuhkannya. Kecil, hari ini kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga memberikan hadiah besar ini. Itu sudah seharusnya. Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Tunggu. Selain itu, buat pengumuman menunjuk Tuan Chu Chen sebagai wakil ketua dewan. Nama perusahaan diubah menjadi grup Kechen. Lakukan pengumuman untuk IPO. Baik. Terima kasih, Kak. Bodoh. Semua ini sekelompok bodoh. Tidak bisa menggulingkan perusahaan Zhao Keqing, malah membiarkannya memanfaatkan situasi untuk mulai IPO. Sheng Xiao, kalau ini benar-benar berhasil IPO, maka untuk menyerang mereka lagi tidak akan semudah itu. Sebarkan berita. Siapapun yang memiliki hubungan dagang dengan keluarga Sheng tidak boleh membeli saham grup Kechen. Tanpa uang, saya rasa mereka tidak akan bisa IPO. Baik, saya akan segera mengurusnya. Tunggu sebentar, ya, Kak. Kakak kedua, ada apa ini? Pagi-pagi, wajahmu kelihatan tidak sehat sekali. Tidak tahu kenapa, saham perusahaan sudah dijual beberapa hari, tapi sekarang tidak ada yang mau beli. Pak Ketua, kalau tidak ada suntikan dana, perusahaan Kechen tidak akan bisa go public. Sekarang dana sangat terbatas, maka dalam waktu dekat akan bangkrut. Apakah sudah dicek? Apa sebenarnya penyebabnya? Sudah dicek. Kabar di luar, itu karena Sheng Jin yang menyebarkan. Siapa berani investasi sama kita, langsung putus kerja sama-sama siapapun. Ternyata waktu itu pukul dia, masih terlalu ringan. Kalau gak punya duit, jangan IPO. Ngapain juga bikin susah diri sendiri. Sheng Jin, semua ulahmu diam-diam. Kamu bikin mereka takut beli saham saya. Hei, tunggu dulu. Bos Zhao bicara harus ada buktinya. Kalau kamu gak punya bukti, saya akan laporkan fitnah. Kamu, Jangan buang waktu sama anjing. Singkatnya, saya datang kali ini justru untuk menyelamatkan kelompok Kechen. Saya bisa dananya untuk beli 51% saham kelompok Kechen. Kelompok Kechen kalian tetap bisa IPO, namun kamu harus serahkan resep rahasianya ke saya. jangan harap. Bahkan kalau perusahaan kami tidak go public, aku juga tidak mungkin menyerahkan resep itu padamu. Baiklah. Apakah kamu tidak mempertimbangkan karyawan-karyawan di bawahmu? Sekarang, di seluruh Donghai, tidak ada yang mau berinvestasi di pasar saham kalian. Karyawan-karyawan itu akan segera merasakan kesulitan. Kamu, Pikirkan baik-baik, pikirkan dengan jelas. Aku bisa mengeluarkan 10 juta untuk membeli 51% saham perusahaan kalian. Tentu saja, jika kamu mau, aku bisa mengeluarkan 1 miliar untuk membeli semua sahamnya. Kamu ini memanfaatkan situasi. hanya untuk resep itu saja, itu sudah lebih dari cukup. Baiklah. Hari ini aku akan melihat bagaimana perusahaan kalian, Kechen Group, bisa bangkrut. Siapa bilang tidak ada yang mau berinvestasi? Kakak, aku
Aku mengeluarkan 30 juta untuk membeli 10% saham. Hanya 30 juta saja. Bisakah kita menyelamatkan grup Kecen? Aku tidak ingin dia bangkrut. Sebaiknya dia datang ke tempatku. Siapa bilang hanya punya segitu? Tuan Chu, aku tidak datang terlambat, kan? Masih bisa. Tidak terlalu awal, juga tidak terlambat. Hehe, kalau begitu baiklah, Tuan Zhao. Keluarga Huo kami menyediakan dana 200 juta. Jangan beri aku saham. Ambil saja dulu. Kalau kurang, aku bisa investasi lagi. Benarkah? Paman Huo, keluarga Seng sekarang sedang bekerja sama dengan keluarga Huo. Kalau kamu tetap ingin berinvestasi, mungkin akan ada masalah. Hehe. Itu hanya sedikit uang saja. Aku anggap saja hilang. Kamu ini siapa sih? Berani mengancam aku. Panggil ayahmu dan coba saja. Paman Huo, kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Seng juga bukan sembarangan. Keluarga Seng sangat berpengaruh. Tuan Chu, terima kasih banyak atas kebaikanmu sebelumnya. Aku tidak punya yang bisa dibalas. Aku hanya akan investasi 500 juta. Aku tidak mau saham apapun. Hanya pekerjaan kecil saja. Keluarga Qin. Kenapa? Keluarga Qin kami juga tidak ada di mata keluarga Seng. Ngomong-ngomong, sampaikan pesan ini. Keluarga Qin kami selamanya menolak bekerja sama dengan keluarga Seng. Bukan hanya keluarga Qin, tetapi semua keluarga terkemuka di Donghai tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Sheng. Tuan Lin, kenapa kamu ada di sini? Masih banyak yang tidak kamu ketahui, tapi ada satu hal yang bisa aku katakan dengan jelas. Selama aku Lin Fei ada di Donghai ini, keluarga Sheng kalian selamanya tidak akan bisa tenang. Tuan Chu, mengenai permintaanmu sebelumnya, bisakah kamu pertimbangkan? Aku bilang, kamu ini seperti plester yang menempel. Baiklah, kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya. Chu Chen benar-benar sosok yang kuat, tidak salah pilih. Siapa sebenarnya orang hebat ini? Bahkan Dewa Perang Donghai pun meminta bantuannya. Ayo. Mengatasi masalah kakak kedua, akhirnya bisa ke rumah Wang, mencari kakak ketigaku. Aku datang mencari kakakku. Wang Yuyan. Wang Yuyan benar-benar kakakku. Orang sepertimu, hari ini sudah ada 8 orang di sini. Melihat penampilanmu yang menyedihkan, apa kamu layak bertemu dengan putri keluarga kami? Beritahu dia, kenapa banyak omong? Kamu juga layak. Buang dia keluar. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah adik laki-laki putri keluarga kalian. Pergi dan sampaikan. Aku bilang, katanya Chu Chen sudah datang. Yuyan, kamu sudah kembali berapa lama? Sekolah sudah kamu jalani, sudah kamu lihat. Sampai hari ini, belum ada satu kontrak pun yang berhasil ditandatangani. Kalau tidak bisa menandatangani kontrak yang lebih dari 100 juta, kamu harus menyerahkan hak pengelolaan perusahaan. Serahkan sekarang juga, keluar dari keluarga Wang. Hak kelola perusahaan, itu ayah yang kasih ke saya. Kalau mau diambil kembali, itu ayahku yang harus bilang. Lagi pula, soal dokumennya, saya akan berusaha membicarakannya. Berani-beraninya kamu membantah aku. Ternyata anak yatim memang tak berpendidikan. Aku, yang usianya jauh lebih tua darimu, punya ayah, bukan anak yatim. Nyonya. Nona. Ada apa sampai terburu-buru begini? Sama sekali tidak sopan. Nyonya. Nona. Katanya itu adik laki-laki Nona. Ngotot mau masuk ke sini. Ini rumah keluarga Wang. Selalu aja ada teman-teman gak jelas. Cepat. Suruh dia masuk. Dia memang adik laki-lakiku. Xiao Chen, benar kamu? Iya, ini aku, kakak tiga. Aku sudah pulang. Xiao Chen, selama ini kamu kemana? Dulu kamu menghilang. Kami mencarimu lama sekali. Kak San, ceritanya panjang. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan pelan-pelan menjelaskan. Sungguh? Ini orang yang kita temukan. Siapa saja yang tidak jelas. Semua menganggap dia adikku. Kak, ini siapa? Ibu tiri, istri kecil ayahku, Wang Yuyan. Kamu bilang siapa yang istri kecil? Aku ini istri sah ayahmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibumu yang pendek umur itu. Memanfaatkan sedikit rasa bersalah yang ayahmu punya padamu. Mau menguasai hak pengelolaan perusahaan. Jangan bermimpi di sini. Jangan harap aku akan menyerahkan kekuasaan. Xiao Chen, kita pergi. Wang Yuyan, kalau kamu tidak bisa mendapatkan kontrak lagi, maka kamu dan adikku yang tidak berkelas ini keluar dari keluarga Wang. Pergi mengemis saja. Apa kamu tidak ingin agar Wang Yu berkuasa? Tunggu dia mendapatkan kontrak besar, baru kamu berani mengincar aku. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Belakangan ini ada satu grup Chen yang sedang naik daun. UR sedang bernegosiasi. Segera dia akan mendapatkan kontrak miliaran. Semoga Tante tua, mimpimu bisa jadi kenyataan. Tapi, itu hanya satu kontrak miliaran. Kak San, pasti suatu saat akan mendapatkan kontrak. Kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Siapa tahu bisa atau tidak. Selamat ya,
kamu sudah menemukan orang tua kandung. Kamu pikir menemukan orang tua itu hal yang baik. Sekarang sepertinya tidak begitu. Kak San, bagaimanapun juga, kamu sudah menemukan keluarga. Kalau kamu bandingkan dengan kakak-kakakmu, sekarang mereka bahkan tidak bisa menemukan keluarga. Setelah menemukan orang tua, aku dibawa kembali ke keluarga Wang. Ayahku memperlakukanku dengan baik. Bagaimanapun juga, itu adalah bentuk kompensasi. Sayangnya, ibuku pergi terlalu cepat. Ayahku juga sibuk, jadi aku hanya bisa meminta ibu tiriku lebih menjaga. Sekarang kamu juga lihat, sebelumnya kakak pernah datang mencariku. Kemudian aku mencarinya. Ibu tiriku pun berbagai cara menghalangi. Kak, aku sudah kembali. Semua ada padaku. Xiao Chen, kamu tidak mengerti. Ayo pergi. Karena ayahku ada, dia tidak berani datang secara langsung. Jadi dia memanfaatkan pekerjaan di perusahaan untuk menyulitkanku, ingin membuatku pergi sendiri. Tapi aku sudah susah payah menemukan keluarga. Aku tidak ingin pergi begitu saja. Kak San, kamu tidak perlu pergi. Aku pasti akan melindungimu. Baiklah, tidak usah membahas ini lagi. Mari kita cari kakak-kakak kita. Makan bersama. Masalah kontrak, aku akan cari cara lagi. Baiklah, kita cari Kak R dan yang lainnya dulu. Xiao Chen, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Perusahaan Kak R, bukankah ini di Keke? Sanji, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Jangan tanya dulu. Ayo kita naik. Xiao Chen, kamu jangan bilang mau bantu aku negosiasi kerjasama, ya? Sanji, kamu jangan terlalu pintar deh. Sebenarnya, ada yang lebih menjanjikan. Aku bisa bikin kamu dapat saham dari grup Kechen. Serius? Oh, ini bukan Wang Yuyan, kan? 2 hari tidak bertemu, sudah dekat dengan si tampan ini. Jangan salah, dia cukup ganteng. Wang Yuyan, 2 hari tidak bertemu, sudah dekat dengan si tampan ini. Jangan salah, dia cukup ganteng. Siapa dia? Dia adalah putri dari ayahku dan Panjie, Wang Yu. Tampan, ya, dia bayar kamu berapa sebulan? Aku kasih kamu 2 kali lipat, asal kamu mau datang dan melayaniku dengan baik. Uangnya semua milikmu. Tidak tertarik? Kamu punya badan yang jelek, dan wajahmu juga tidak menarik. Apa bisa dibandingkan dengan kakak ketiga saya? Kamu tahu saya siapa? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Kakak ketiga, ayo kita pergi. Masih harus naik untuk membahas kerjasama. Kalian juga datang untuk membahas kerjasama. Jujur saja, kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Saya sudah berbicara dengan Pak Lu dari grup Kechen tentang kerjasama. Xiao Chen, kamu yakin? Tenang saja. Omong kosong. Pak Lu sudah berjanji padaku akan menandatangani kontrak hari ini. Dan dia juga akan memperkenalkan petinggi grup Kechen padaku. Biar aku bisa membeli beberapa saham. Benarkah? Tentu saja. Kamu tampan. Jika kamu pergi dari Wang Yuyan sekarang dan menggoyangkan ekormu padaku, mungkin aku masih akan memberimu secangkir sup. Xiao Chen, jangan biarkan dia menghina kamu. Ayo kita pergi. Soal pesanan, aku akan mencari cara. Tidak apa-apa, Kak. Aku ada di sini. Tenang saja. Ayo pergi. Pak Lu, aku sudah sampai di ruang tamu kamu. Tolong bawa kontraknya ke sini. Jangan lupa janjimu padaku. Uang. Aku sudah mentransfer ke rekeningmu. Nona Wang, kontraknya ada di sini. Tanda tangani ini. Setelah ditandatangani, kita adalah mitra. Seluruh produk grup Kechen akan diserahkan kepada Anda untuk dijual. Sungguh terima kasih banyak, Pak Lu. Setelah kontrak ditandatangani, malam ini di Donghai, di klub malam terbesar, kita merayakan. Kamu harus datang. Pasti. Haha, Lu Feng. Kan, siapa yang memberikan hak kepadamu untuk menentukan cara penjualan hanya untuk satu orang? Kamu siapa? Berani sekali mengatur aku. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku lebih dari cukup untuk menanyakanmu. Seluruh rencana penjualan grup Kechen adalah hasil kerjaku. Sekretaris Gao sudah memeriksa. Kamu kira kamu, ketua grup Kechen, cepat pergi dari sini. Xiao Chen, tidak. Aku harus pergi saja. Mereka satu kelompok. Kak, tenang saja. Hanya mereka berdua, tidak layak untuk membuat kita pergi. HMPH, kamu memang keras kepala. Setelah aku tanda tangani kontrak, aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengubahnya. Kontrak sudah ditandatangani. Kalian berdua, HMPH, kalau merasa malu, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil security. Pak Lu, kamu tidak bilang akan memperkenalkan petinggi grup Kechen padaku. Lebih baik sekarang, perkenalkan saja. Sekalian, biarkan security mengeluarkan 2 kotoran ini. Haha. Baiklah. Aku akan memperkenalkan sekretaris Gao padamu.
Aku kenalkan Sekretaris Gao sama kamu. Sekretaris Gao ini adalah pemimpin tertinggi di grup Kechen, selain ketua dewan direksi dan jajaran atasnya. Tentang kalian berdua, Satpam. Xiao Chen. Tenang saja, Kak. Tidak ada yang bisa mengusir kita. Dua orang ini ingin mencuri rahasia bisnis Kechen Group. Segera usir dia, Satpam. Sekretaris Gao, kenapa kamu datang? Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Wakil Ketua. Kenapa kamu datang? Tidak perlu terlalu formal. Saya kebetulan lewat sini. Sekalian mau memindahkan saham yang ada di tangan saya. Wakil Ketua, apa saya tidak salah dengar? ini. Tadi saya Akan memperkenalkan kalian. Ini adalah salah satu pendiri Kechen Group, yaitu Wakil Ketua kita, Tuan Chu Chen. Selamat siang, Wakil Ketua. Tidak perlu formalitas. Kalian teruskan saja pekerjaan kalian. Xiao Chen. Ternyata kamu adalah wakil direktur utama grup Kechen. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kak, kalau aku bilang lebih awal, tidak akan ada kejutan. Sekarang aku bisa menanyakan padamu. Bisa diinterogasi oleh Direktur Chu. Itu adalah kehormatan bagiku. Benarkah? Apakah perusahaan bisa menetapkan cara penjualan kepada satu orang? Bisa saja, asalkan melalui penelitian Dewan Direksi dan proposal disetujui. Baiklah, aku menunjuk Nona Wang Yuyan sebagai satu-satunya penjual di perusahaan kita dan mengalihkan setengah sahamku kepadanya. Saham kecil tidak perlu lagi. Satu-satunya penjual harus Mendapatkan saham, baru bisa berani. Kak Yuyan. Aku tidak menyangka suami kakak adalah wakil direktur utama grup Kechen. Kita semua adalah keluarga. Harus saling membantu. Keluarga. Kita keluarga. Anggap aku bagian keluargamu. Kakak ipar. Kamu jangan marah sama aku kayak kakak perempuan. Bagikan sedikit saham itu ke aku saja. Pertama, aku bukan kakak iparmu. Kedua, aku sudah bilang tadi, badanmu jelek, wajahmu jelek, kalah jauh sama kakak tiga. Sekarang kamu malah nempel-nempel sama aku. Mending pergi cepat sebelum aku panggil Satpam. Kakak ipar, kamu jangan perlakukan aku kayak gini. Suaramu ketutup penjepit. Satpam, wakil ketua dewan direksi. Orang ini harus dihukum bagaimana? Hehe. Pecat saja, sebelum dia pergi. Uang berapa yang sudah dia korupsi? Suruh dia kembalikan semua. Ketua dewan. Saya tahu salah saya. Saya tidak berani lagi. Maafkan saya. Ya. Ketua keluarga Lin Baishan. Ketua keluarga Huo Zhen. Pak Lin benar. Daripada menunggu hari baik, lebih baik hari ini saja. Mari kita rayakan ulang tahun bersama. Paman Wang punya anak perempuan sehebat ini. Tentu itu berkah. Hahaha. Hari ini kalian semua mau datang. Itu adalah kehormatan bagi keluarga Wang. Mari masuk. Tidak perlu terburu-buru. Ini hadiah dariku. Sebuah mutiara malam raksasa. Ditemukan oleh putri bungsuku, Lin Pai, di dasar laut dalam. Seharusnya jarang ada yang lebih besar dari ini. Mutiara malam memang langka. Tapi, ginseng tua berumur ratusan tahun ini juga tidak sering ditemui. Bentuknya seperti manusia saja. Hahaha. Aku malah merinding. Sudah kusiapkan kontrak senilai 1 miliar sebagai hadiah. Wah, hadiah sebesar ini. Kami sungguh tidak enak hati. Yuher, bantu terima hadiahnya. Jaga para pamannya. Silakan, paman ikut saya. Silakan. Yuyan, kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat. Kita bersama-sama. Masuk dan sambut tamu. Ayah, sebenarnya aku juga mengundang beberapa teman-temanku, saudariku. Jika mereka temanmu, harusnya kita menunggu. Iya. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak berkenan. Jika mereka mengacaukan perayaan, itu akan jadi masalah. Aduh, hari bahagia ini. Kenapa harus membahas hal-hal ini? Yuyan. Nanti jika temanmu datang, masuk saja bersama. Kami pergi menyambut tamu dulu. Hahaha, ayo pergi. Sister ketiga, kami datang. Kakak pertama, kakak kedua, adik keenam, Xiao Chen. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Aku harus segera pergi. Masalah upacara. Kamu duduk di sana. Setelah selesai, aku akan menemanimu. Sister ketiga, kamu pergi saja. Kami akan duduk di sana. Kamu sibuk saja dulu. Kami menunggumu. Baiklah. Ayo pergi.
Terima kasih semuanya telah datang untuk merayakan ulang tahunku. Merayakan ulang tahunku. Saya sangat terhormat. Semoga kalian semua makan dengan baik. Hahaha. Waktu selanjutnya, saya serahkan kepada menantuku. Biarkan dia mengumumkan siapa yang akan memimpin bisnis keluarga Wang ke depan. Hahaha. Terima kasih, Ayah. Telah memberi saya kesempatan ini untuk memperkenalkan bisnis keluarga Wang tahun ini. Ini beda dengan pengumuman ahli waris. Pengumuman ahli waris. Jangan-jangan itu adalah si bungsu. Saya dengar keluarga Wang berbicara berdasarkan kemampuan. Si bungsu baru-baru ini telah menandatangani kontrak besar. Kontrak besar apa? Nanti juga tahu. Nilai si ketiga berbeda dari sebelumnya. Para tamu yang terhormat. Sekarang saya umumkan, pemimpin bisnis keluarga Wang adalah Wang Yue. Kenapa? Tentu saja karena Wang Yu telah memberikan kontribusi besar untuk keluarga. Dia juga menandatangani kontrak besar senilai miliaran. Bu, dia ini tidak terima. Orang yang tidak mampu, tidak bisa menandatangani kontrak, hanya bisa begini. Kontrak dalam keluarga, hanya yang saya pegang yang terbesar. Bagaimana mungkin itu milikmu? Kami Wang Yu, menandatangani kontrak dengan grup Kechen. Orang dari grup Kechen yang mengantarkan. Hanya kontrakku yang terbesar. Tidak mungkin itu kamu. Kita, Wang Yu, sudah tanda tangan kontrak dengan grup Kechen. Orang dari grup Kechen yang mengantarkannya. Mana mungkin palsu? Betul. Kalau tidak, kamu lihat saja, kontrak ini sudah aku tanda tangani. Asal dikembalikan cap dari grup Kechen, aku bisa dapat saham dari grup Kechen, serta hak penjualan. Ayah. Kakek, kontrak ini yang tanda tangani aku, bukan Wang Yu. Yuyan. Banyak orang di sini. Kalau ada masalah, nanti kita bicarakan. Hari ini ulang tahunku yang besar. Adik perempuanmu berhasil mendapatkan kontrak sebesar ini. Kamu sebagai kakak, seharusnya memberi ruang untuk Yue. Justru harus bangga dan senang untuk dia. Hahaha. Sejak aku kembali ke rumah ini, aku selalu mengalah padanya. Tapi kontrak ini tidak bisa. Itu Xia Engyang. Diam. Suratnya ditandatangani atas nama Yue. Kamu masih mau merampas secara terang-terangan. Kakek. Dia memang gak mau aku hidup enak. Malahan bikin acara ulang tahunmu jadi berantakan. Harusnya dia diusir saja. Yue benar. Siapa itu? Bawa dia turun. Biar tenang dulu. Aku lihat siapa yang berani mengganggu kakak ketigaku. Xiao Chen. Kakak ketiga, jangan khawatir. Aku ada di sini. Siapapun tidak boleh mengganggumu. Kamu lagi, ayah. Inilah anak ini. Adalah Wang Yuyan yang dikenalnya di panti asuhan. Apa sih dia ini? Bisa-bisanya mengacau di pesta ulang tahun. Yuyan. Apa yang ibumu katakan? Apakah itu benar? Xiao Feng, aku sudah bilang dari dulu, harus mengutamakan keluarga sekarang. Wang Yuyan adalah anggota keluarga Wang, benar. Tapi tidak perlu ikut campur dalam urusan bisnis keluarga Wang. Sekarang malah tidak hanya tidak bisa membantu keluarga, tapi juga selalu mengacau. Xiao Chen adalah adikku. Sejak aku tidak punya ayah dan ibu, dia adalah adikku. Siapapun tidak bisa mengubahnya. Kakak. Jangan khawatir, ada aku di sini. Ada kamu di sini. Lalu bagaimana? Ini adalah keluarga Wang. Di keluarga Wang, kamu masih berani bersikap begitu. Buang mereka berdua. Keluar dari sini. Tanpa orang tua. Pas sekali jadi sepasang. Kamu bilang begitu, Yuyan. Apakah itu terlalu berlebihan? Apa salahnya dia? Yue, ambil ini. Kontrak sebesar ini. Menantu juga sudah berusaha keras. Seluruh keluarga Wang akan bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Kamu bawa perempuan dari luar. Kontribusi apa yang sudah dia buat? Berhenti. Kalian cari mati. Apakah kalian ingin ikut campur urusan keluarga Wang? Urusan keluarga Wang. Kami tentu tidak bisa ikut campur. Tapi siapapun yang berani mengganggu Tuan Chu, keluarga Lin tidak akan tinggal diam. Benar. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Chu akan jadi musuhku. Keluarga Huo tidak bisa. Tuan Chu bukan orang yang bisa kalian sentuh. Ini adalah keluarga Wang. Kalian di sini menunjukkan kekuasaan. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Seandainya bukan karena Tuan Chu akan datang hari ini, kamu pikir kami akan memberikan hadiah sebesar ini? Ginseng tua ini akan aku bawa pulang. Dengan pandanganmu,
Apakah kamu layak menggunakan barang sebaik ini? Kontrak yang aku kirimkan akan dibatalkan. Batal. Sebenarnya kamu siapa? Wang Yuyan. Orang ini sebenarnya siapa? Aku bukan siapa-siapa, juga nggak punya status apa-apa. Aku cuma adik Wang Yuyan. Aku tahu dia siapa. Bukankah dia wakil ketua grup Kechen? Tapi, dibandingkan dengan keluarga Wang kita, sama saja, nggak ada pengaruhnya. Aku sudah tanda tangan kontrak. Kalau kamu nggak setuju, terus bagaimana? Ketua grup Kechen akan melepas kue sebesar ini. Tidak mau. Kontrak ada di tanganku. Bisnis keluarga Wang bisa berkembang besar. Usir mereka keluar. Kontrak, kita lanjut saja. Bisnis 3 keluarga besar, bisa kita tinggalkan. Dengan kontrak ini saja, cukup untuk menutupi pengeluaran keluarga Wang. Siapa itu? Usir mereka keluar sekarang. Aku nggak mau kerja sama lagi. Kamu siapa? Aku, ketua grup Kechen. Aku, ketua grup Kechen. Aku nggak mau kerja sama dengan kalian. Tapi... Kontrak sudah ditandatangani, tapi belum ada capku di atasnya. Xiao Chen, Yuyan, ayo kita pergi. Bocah nakal, kalian ini tidak punya hati. semua itu serigala berbulu domba. Kakak, aku sudah kembali. Kenapa tidak datang menyambutku? Ada Bai Yu juga. Mana dia? Kalian benar-benar tidak pergi-pergi. Yan Zihu, apa maksud Raja Iblis? Sudah sangat jelas kukatakan. Entah kamu sudah memikirkan baik-baik atau belum. Jika masih bingung, bisa ikut kami kembali untuk berpikir. Kapan kamu sudah siap? Kapan bisa kembali? Aku sudah bilang, itu adalah yang terakhir. Tidak mungkin ada kejadian tak terduga. Aku tidak akan kembali. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Seharusnya sudah bertindak dari tadi. Tidak perlu banyak omong. Kakak keempat. Siapa kamu? Kenapa ada di villa kakak perempuanku? Jangan-jangan kamu pacarnya. Yan Zihu, sekarang sudah memikirkan dengan jelas. Kalau belum berpikir matang-matang, pemilik villa ini, semuanya harus mati. Satu persatu dibunuh. Dia pasti akan setuju. Ayo cepat pergi. Kalian tidak akan bisa pergi. Begini saja, masih berani datang ke sini untuk membunuh. Kakak keempat, akhirnya kamu kembali. Jangan teriak sembarangan. Kamu siapa sebenarnya? Saya, Xiao Chen. Benarkah ini kamu? Setelah bertahun-tahun, kamu kemana saja? Saya pergi ke gunung untuk belajar, dan sekarang sudah kembali dengan ilmu. Apa itu? Dua pria bertopeng itu. Siapa mereka? Mereka berdua adalah tangan kanan Raja Jahat. Mereka ingin menangkap saya kembali. Menangkapmu kembali. Kamu melakukan kesalahan apa? Sebenarnya, Saya bukan pramugari. pramugari hanya salah satu identitas saya yang tersembunyi. Pekerjaan asli saya adalah seorang pembunuh profesional. Karena saya adalah setengah dari yang alami. Jadi, saya sering dibebani tugas-tugas khusus. Kalau kamu seorang pembunuh, kenapa Raja Jahat masih ingin menangkapmu? Raja Jahat itu ingin menjalin hubungan dengan keluarga terkuat di Laut Donghai. Putra keluarga Chu. Chu Tian. Putra Chu Tian itu suka sekali pada wanita yang mahir berkelahi. Dia ingin mempersembahkan saya kepada Chu Tian. Dia berani. Justru karena saya menolak, dia memaksa. Pada misi terakhir, saya sengaja terluka parah dan diam-diam mundur. Tak disangka, dia masih tidak mau melepaskan saya. Kakak keempat, tenang saja. Siapapun yang ingin menyakitimu, saya pasti tidak akan membiarkannya. Bangkit lagi. Tuan Chu, Chen Yanzi sedang bersembunyi di sini. Pergi. Cari dia. Tidak mendengar. Cepat masuk dan cari dia. Ini, sekejap bisa menghabisi 4 pejuang tingkat 9. Apa di dalam ada pejuang alami? Pejuang alami pun
Apa urusannya? Hari ini bahkan jika dia seorang master, tidak akan bisa menyelamatkan Chen Yanzi. Kalian siapa? Kenapa menghampiri rumah saya? Orang-orang ini jangan-jangan preman. Kakak, kita laporkan saja atau panggil satpam. Halangi mereka. Tidak apa-apa, saya yang akan menghadapi mereka. Tuan Chu, Anda tenang saja. Saya akan mengantar para wanita ini ke hotel Anda. Bagus, kamu mengerti saya. Kalian bertindak, tangkap beberapa wanita ini. Ahli di dalam villa HMPH, serahkan padaku. Baik. Ya. Kalian tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, yang penting, kamu adalah ahli itu. Siapa kamu? Raja jahat. Dalam 1 menit, serahkan Chen Yanzi. Kalau tidak bagaimana? Berhenti. Aku bisa ikut denganmu, tapi kamu tidak boleh menyentuh mereka. Saudara keempat, kamu bicara apa sih? Kita bersaudara, hidup dan mati bersama. Kata kakak benar, benar. Saudari keempat, hari ini aku ada di sini. Siapapun tidak boleh membawamu pergi. Xiao Chen, aku tahu kamu seorang petarung, tapi raja jahat ini adalah petarung bawaan. Chu Tian itu adalah petarung bawaan tingkat atas. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Saudari keempat, tenang saja. Menghadapi para brengsek ini, aku pasti bisa. Anak muda, ini semua gara-gara kamu sendiri. Ahli bawaan, kekuatanmu hanya segini. Bahkan 1 tanganku tidak bisa kamu tembus. Anak muda, jangan sombong. Kasihan kamu masih bawaan. Kamu latihannya sama anjing. Bodoh, bahkan menghadapi orang biasa. Kamu tidak bisa. Bagaimana? Kamu juga mau bergerak. Aku ini pejuang tingkat atas. Membunuhmu. Seperti membantai anjing. Semoga kekuatanmu sekeras mulutmu. Anak muda, Siap-siap mati. Baju besi sempurna. Kamu ini monster apa? panggil aku kakek. Nanti aku kasih tahu. Kamu cari mati. Sayang, kenapa bisa begini? Takutnya kalau terus begini, tanganmu ini akan hancur. Aku akan membunuhmu. Saudari, kamu tidak merasa pria ini mirip Xiao Chen? Lumayan mirip. Ini asli. Semakin dilihat makin mirip. Nggak mungkin. Mereka semua bermarga Chu, bukan? Mungkin saja. Kalau begitu suruh mereka berhenti. Sayang, Tentang yang kamu cari, apa sudah kamu temukan, nona muda? anak itu bernama Chu Chen. Tidak ada latar belakang atau keluarga. Dia dibesarkan di panti asuhan Sunshine. Bersama 6 saudara perempuannya. Ada 5 yang selalu di sisinya. Satu lagi bernama Jiang Yuge, di luar negeri. Anak ini punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya kita harus mengubah rencana. Coba cari tahu tentang Jiang Yuge. Nona muda, saya sudah mengeceknya. Besok Jiang Yuge akan kembali ke negara. Bagus. Ajak dia ke pinggiran kota untuk berkunjung. Siap. Kamu nyetir gimana sih? Ini trotoar. Kamu hampir melanggar aku. Maaf ya, nyetirnya terburu-buru. Tidak usah minta maaf. Lain kali hati-hati saja. Nona Jiang, tolong ikut kami sebentar. Lepaskan aku. Halo Chu Chen. Chu Tian. Belum cukup dipukul. Kau jangan sombong. Aku punya seorang wanita di sini. Namanya Yuge. Kamu kenal? Bangsat. Kalau ada urusan, datanglah ke aku. Kalau kamu berani menyentuh satu helai rambut dari kakak perempuanku, aku tidak akan memaafkanmu.
Aku kasih waktu 1 jam. Pabrik kimia di pinggiran kota. Kalau tidak datang, kamu tahu apa akibatnya. Ada apa? Ada masalah apa? Kakak 5 ditangkap orang. Aku harus menyelamatkannya. Kami ikut pergi denganmu. Terlalu berbahaya. Kita sebagai saudara harus hidup dan mati bersama. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan kalian terlibat. Aku dan Bayu akan menemani dia. Lagi pula, kita punya ilmu bela diri. Ayo. Kakak 5. Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu siapa? Kakak 4, adik 5, dia adalah Xiao Chen, adik kita. Xiao Chen, kamu sudah besar sekarang. Tidak baik, mereka punya rencana. Hahaha. Chu Chen. Kamu benar-benar bodoh. Jebakan yang begitu jelas. Masih berani menyelamatkan orang. Kamu seharusnya bersyukur kakakku tidak apa-apa. Kalau tidak, sekarang kamu sudah tergeletak di tanah. Hari ini, ada banyak ahli teratas. Aku pasti akan membunuhmu tanpa sisa. Hanya 6 orang sampah. Kamu benar-benar berpikir, mereka bisa menyelamatkanmu. Berani sekali. Kami semua adalah Ahli tingkat tertinggi. Kamu berani menyebut kami sampah. apa? Semua ini adalah ahli tingkat tertinggi. Ahli tingkat tertinggi. Keluarga Chu benar-benar merekrut begitu banyak. Kalian semua adalah orang-orang terhormat. Sekarang, untuk seorang anak nakal, kalian rela berkorban. Apa kalian tidak takut diejek orang? Menjadi pengikut Chu Shao adalah kehormatan bagi kami. Identitas Chu Shao yang mulia. Banyak orang ingin berkorban untuknya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Aku sarankan kalian patuh saja. Menjadi pelayan Chu Shao. Siapa tahu jika Chu Shao senang, dia bisa membebaskan kalian. Dengar tidak, Chu Chen? Taatlah jadi anjingku. Mungkin aku akan membebaskanmu. Berapa banyak mereka bayar kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Hahaha. Chu Chen. Dengan status mereka, Kamu pikir mereka kekurangan uang? Oh, tidak. Lalu apa yang kalian mau? Kami ingin kekuasaan. Kami ingin kekuatan. Keluarga Chu kaya dan berkuasa. Bisa memberi kami masa depan yang lebih baik. Membuat kami bisa lebih maju dalam seni bela diri. Sejak kalian mengejar batas seni bela diri, aku bertanya padamu, apa inti dari seni bela diri? Tentu saja, itu adalah teknik dan sumber daya. Apa kamu mau mengatakan tentang semangat pejuang? Bangunlah, anak muda. Latihan seni bela diri bukan hanya tentang hati yang baik. tidak. Kalian salah. Yang penting adalah nyawa. Bodoh. Berani kamu menyerang. Membunuh orangku. Serangan dari belakang. Kamu benar-benar mencari muka. Aku menyerang dengan jantan. Dia yang tidak bisa menghindar. Itu menunjukkan kekuatan yang kurang. Kalau mati, ya pantas. Kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah bawahannya Dewa Perang Donghai. Kamu berani membunuh mereka. Dewa Perang Donghai pasti akan marah besar. Kalau mati, ya sudah. Bahkan kalau Dewa Perang Donghai datang, aku tidak takut. Chu Shao, jangan banyak bicara dengannya. Bunuh dia. Baik. Kawan-kawan, ayo serang bersama. Bunuh dia. Jangan. Chu Xiao, aku mohon padamu. Asalkan kamu membebaskan mereka. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Sister, tidak perlu memohon padanya. Xiao Chen, tutup mulutmu. Aku adalah kakakmu. Hari ini kamu harus mendengarkanku. Aku ingin kamu. Apakah kamu akan memberikannya? Asalkan kamu bisa membebaskan mereka. Saya mau. Kakak, adik kelima. Maafkan saya. Dia mau membunuh. Kalian tidak akan bisa lari. Baik. Ini jurus aneh apa? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Xiao Chen tidak apa-apa. Bagus sekali. Tidak baik. Cepat minggir. Ah, Chu Huan, bunuh dia. Kamu mencari mati. Sangat aneh, kan? Xiao Chen, tidak baik. Di sekitar sini ada bom. Ayo lari.
Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Chu Tian benar-benar kejam. Dia bahkan tidak mengampuni orang sendiri. Perbuatan yang mengundang petaka. Ayo cepat pergi. Adik kelima. Ayah. Tianer. Kamu kenapa ini? Siapa yang melukaimu? Itu Chu Chen. Orang ini tidak hanya mencuri tubuh Xuan Yin saya, masih menggunakan cara yang hina, sampai melukai saya. Chu Chen. Nama ini sangat familiar. Ah, Apakah dia? sekitar 20 tahun. Pak, kamu tahu dari mana? Dia adalah anak dari pamanmu. Apa? Keluarga paman. Bukankah sudah punah? Bagaimana bisa ada sisa hidup? Saya selalu berpikir, keluarga kakak saya semua sudah mati. Kemudian saya mendengar, ada seseorang di lokasi kebakaran, menyelamatkan seorang bayi. Saya sudah berusaha keras, mencari di panti asuhan, tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Pak. Apa yang harus kita lakukan? Begitu dia kembali ke keluarga Chu, klan tua itu pasti akan memaksa kita menyerahkan hak keluarga Chu kepada mereka. Kembali. Apakah dia bisa kembali? Pak. Apa maksudmu? Lusa adalah pesta ulang tahun 100 tahun nenekmu. Nenekmu sangat fokus berlatih. Ingin melampaui batas 100 tahun. Jika kamu memberikan badan Xuan Yin, nenekmu pasti akan senang. Dia pasti akan membantu kamu. Badan Xuan Yin ini tidak ada padaku. Itu mudah. Kamu pergi ke Panti asuhan matahari dan tangkap kepala panti. Bawa dia yang memiliki badan Xuan Yin, ikut pesta ulang tahun. kemudian. Mengerti. Kak. Aku sudah membawa Kak Yuge kembali. Anak baik, terima kasih. Adik kelima, kamu sudah menderita. Tidak apa-apa. Untung mereka datang tepat waktu. Adik Yuge pasti lapar. Xiao Chen, ayo masak. Aku. Bukan kamu yang pergi. Apa kita yang? Jadi kakak harus pergi. Ayo cepat. Ini kepala panti. Seharusnya dia bilang, selama ini saya telah menyumbang ke panti asuhan. Halo, tante tahu. Apa? Sekelompok orang asing masuk ke panti asuhan, mau menangkapmu. Jangan takut, kami Ma Zikang. Apa yang terjadi? Ini kepala panti. Dia bilang banyak orang asing masuk ke dalam, menghancurkan segala sesuatu, menganiaya anak-anak, juga memaksanya keluar, agar kita menyelamatkannya. Bangsat, bagaimana bisa mereka berlaku seperti ini pada anak-anak? Kak. Kalian tunggu di rumah dulu. Aku akan segera kembali. Kekuatan adik itu sepertinya lebih dari sekadar tingkat bawaan. Aku semakin tidak bisa membaca dirinya. Hewan-hewan ini benar-benar pantas mati. Di mana kepala sekolah? Kepala sekolah kemana? Kepala sekolah ditangkap oleh penjahat untuk melindungi kita. Sepertinya ada ponsel. Chu Chen. Aku tahu. Kamu sedang mengawasi. Jika kamu ingin dia selamat, bawa Chen Yanzi ke rumah Chu dan cari aku. Kalau tidak, konsekuensinya ditanggung sendiri. Hahaha. Aku akan pergi ke rumah Chu untuk menukar kepala sekolah. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, kamu bisa mati. Mereka menyebut namamu secara langsung. Pasti ada niat jahat terhadapmu. Seperti kamu yang sangat langka. Tubuh Xuan Yin. Kalau pergi, pasti akan mati. Tubuh Xuan Yin. Apa itu tubuh Xuan Yin? Aku pernah lihat di buku kuno. Sepertinya adalah orang yang lahir di tahun, bulan, dan hari. Betul. Orang seperti ini penuh dengan kekuatan. Mereka belajar dan berlatih sejak kecil. Jauh lebih kuat dari orang biasa. Jika ingin membuat sifat bawaan yang tidak murni, mendapatkan tubuh
akan segera menembus batas seorang guru. Inilah juga alasan mengapa si kakak selalu diperhatikan. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa hanya diam melihat kepala sekolah mati. Ayo pergi bersamaku. Kebetulan, aku juga harus menyelesaikan urusan dengan keluarga Chu. Sudah saatnya. Keluarga Lee di Kyoto menghadiahkan sepotong giok dan batu akik. Semoga nenek berkatnya seperti lautan timur, umur seperti gunung selatan. Hahaha. Cucu, Cutian, hadiah untuk kakek. Hadiah yang sangat mengejutkan. Cucu. Apa ini, nenek? Bukankah Anda baru saja Menembus batas seorang guru gadis ini? adalah tubuh yang langka. Dengan bantuannya, nenek pasti akan mencapai tingkat guru. Hahaha. Baiklah, baiklah. Di mana dia? Nenek, jangan terburu-buru, akan segera datang. Hahaha. Baiklah, baiklah. Oke, aku nggak buru-buru. Hahaha. Selamat untuk ayahku. Sekarang sudah menjadi seorang master. Keluarga Chu kita pasti akan makin berjaya 100 tahun ke depan. Hahaha. Bagus. Dulu, aku memilih kalian berdua, ayah dan anak, untuk meneruskan keluarga. Ternyata pilihanku tepat ya. Hahaha. Terima kasih, kakek, atas pujiannya. Chu Chen, siapkan peti mayat untuk leluhur. Siapa berani mengacaukan pesta keluarga Chu? Chu Chen, nama itu kok terasa familiar. Bukankah itu anak sulung keluarga Chu yang hilang? Dia belum mati. Chu Chen, beraninya kamu, berani nggak hormat ke leluhur. Leluhur. Dia pantas dapat itu. Dulu kalau bukan karena dia membiarkan kalian berdua ayah dan anak, orang tuaku tidak akan mati, brengsek. Kamu pikir kakek ini tidak adil memperlakukanmu? Kakek, wanita di sisinya, memiliki tubuh Xuan Yin. Setengah langkah master. Kakak, jangan takut, aku bisa melindungimu. Tubuh. Bagus. Cucu kecil, kau serahkan wanita di sampingmu kepada nenekku. Aku izinkan kamu kembali ke keluarga Chu. Kakek. Ternyata, atasan yang tidak benar, bawahan pun jadi miring. Keluarga Chu bisa punya kalian, seperti ini. Saya benar-benar merasa malu. Pengkhianat. Berani tidak menghormati kakek. Kakek, segera bunuh dia, cepat bunuh dia. Tubuh Xuan Yin masih milik Anda juga. Chu Chen, aku berikan satu kesempatan lagi padamu. Kamu mau menyerahkannya, atau tidak? Kalau aku tidak menyerahkannya, kamu sudah berlatih selama 100 tahun, tapi belum mencapai tingkat master sejati. Apa selama 100 tahun itu, latihanmu cuma jadi anjing? Bagus. Bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani menghina aku seperti itu. Chu Chen. Kali ini aku lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Chu Chen, kamu pasti mati tanpa ragu. Nenek moyang. Kamu cuma segini kemampuannya. Kamu juga setengah master. Bisa dibilang begitu. Usiamu sudah segitu tua, seharusnya sudah berbaring di peti mati. Jangan muncul lagi merusak orang lain. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kakek bisa kalah? Orang tua itu. Melihat dari namamu yang juga Chu, aku bisa membiarkanmu hidup, tapi kamu harus membuat Chu Tian berlutut, memohon maaf kepada anak-anak di panti asuhan. Kamu bercanda. Aku adalah pewaris Chu, kenapa harus berlutut di depan anak-anak? Sayang, kamu benar-benar bukan manusia. Mereka kan cuma anak-anak. Chu Yuan, pergi panggil Tuan Pangxi. Tangan kanan dan kiri, Dewa Perang Laut Timur. Dengan dia di sini, bisa langsung membasmi si sayang ini. Langsung pergi sekarang. Pangxi, tidak baik. Xiao Chen, Pangxi adalah master tingkat tinggi, sangat tegas dalam membunuh. Kekuatan jauh melebihi master biasa. Kita sama sekali bukan lawan dia. Master biasa saja, berani melindungi keluarga Chu. Masih jauh dari cukup. Sombong sekali. Pangxi. Sudah bertemu dengan saya, kenapa belum juga mau berlutut minta ampun? Suruh aku berlutut minta ampun. Kamu pantas. Tuan Pangxi, orang ini sengaja mengacaukan pesta, berniat melukai orang. Harap Tuan Pangxi bunuh orang ini. Tuan Chu,
Tenang saja, hari ini aku pasti akan menangkap hidup-hidup orang ini sebagai master tingkat tinggi. Tapi kau malah tak bisa bedakan benar salah. Sepertinya Lin Fei benar-benar memelihara bawahan yang seperti anjing. Kamu berani menghina dewa perang, Tuan Pangxi. Bunuh dia. Brengsek anak muda, bukankah kamu sangat sombong? Ayo bunuh aku. Hei, sombong sekali. Anak muda. Kamu tidak menganggap aku ada ya? Kamu master tingkat tinggi, berani membela penjahat. Apa yang ingin aku lakukan? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu membela penjahat, menganggap nyawa orang remeh, tidak pantas jadi master tingkat tinggi. Kamu berani menghina aku. Hari ini, pasti aku hancurkan tulang belulangmu, biar berkeping-keping. Baiklah, kalau begitu aku akan menggantikan Lin Fei, mengajarkan pelajaran padamu. Kamu pantas. Jurusan jari sakti. Sebenarnya kamu siapa? Anak muda, masih ada sedikit penglihatan. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa bisa kuasai jurus jari sakti? Aku. Xiansheng Zhenjun Dewa Suci yang menampakkan diri. Adalah dia yang naga yang tampak kepala tapi tak tampak ekornya. Xiansheng Zhenjun. Konyol. Hanya berdasarkan dirimu, kau layak menyebut diri sang dewa yang menampakkan diri. Kalau kau tak mau bicara, maka aku akan memaksamu untuk mengatakannya. Hanya berdasarkan dirimu. Ah, Tuan Pangxi. Pangxi, kau tak lebih baik dari ini. cepat, orang-orang. Bantu Tuan Pangxi untuk diobati. Xiao Chen, kau benar-benar sang dewa yang menampakkan diri. Kakak, kapan aku pernah menipumu? Chu Chen. Kau sangat berani menyerang. Tuan Pangxi, menyerang. Dengan sampah sepertinya, aku bisa menekannya dengan satu tangan. Chu Chen. Apakah kau berani melawan atasan? Dewa perang akan tahu ini. Kau pasti akan mati. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Siapa yang berani bergerak? Chu Chen. Kau berani menyentuh cucuku. Aku jamin kau akan hancur berkeping-keping. Benarkah? Chu Chen, berhenti. Chu Chen, kamu sudah melukai Tuan Pangxi. Itu sama saja dengan berhadapan dengan Dewa Perang Laut Timur. Seluruh Huaguo, tidak ada tempat untukmu. Oh. Kalau begitu, panggil dia ke sini. Aku ingin lihat, dia sebenarnya membela siapa. Ayah. Baik. Dengan hubungan kami dan keluarga Lin, Dewa Perang pasti akan menegakkan keadilan untuk kami. Dewa Perang akan datang dalam 10 menit. Chu Chen, kamu sudah pasti mati. Jika Lin Pai membantu kalian para binatang ini, maka dia tidak perlu lagi menjadi Dewa Perang. Kamu berani menghina Dewa Perang. Berani sekali. Keluarga Chu. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan hidup. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah tidak ada gunanya bertahan hidup. Kamu mau apa? lepaskan anakku. Dewa Perang Laut Timur sudah datang. Xiao Chen, Tuan Dewa Perang sudah tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, jangan takut. Chu Chen, Tuan Dewa Perang sudah datang. Kamu pasti mati tanpa ampun. Salam hormat, Tuan Dewa Perang. Kalian memanggilku. Ada urusan apa? Tuan Dewa Perang, orang ini sengaja mengacaukan pesta. Barusan melukai Tuan Pangxi. Barusan juga merebut cucuku dengan paksa. Sungguh keji. Mohon Tuan Dewa Perang turun tangan. Bunuh orang ini. Oh, Kenapa? Kamu mau melawanku? Dewa Perang Lin Fei. Salam hormat, Yang Mulia. Ini. Tuan Dewa Perang. Apakah ini salah paham? Yang Mulia, kamu kan yang kami panggil. Tuan Dewa Perang, siapa dia? Kenapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Kalau memang mereka yang memanggilmu, terserah kamu mau bagaimana. Pangxi ada di sini. Mulai hari ini, gelar Master MU dijatuhkan jadi rakyat biasa. Chu Tian, kamu telah berbuat sangat jahat. Berani melukai Yang Muliaku, Tuan Dewa Perang. Saya salah. Ayah, tolong aku. Aku tidak mau ditangkap. Cara Tuan Dewa Perang. Aku tidak akan tahan. Tuan Dewa Perang, kasihanilah hidup anak kecil ini. Sebenarnya kamu harus minta pada Yang Mulia, bukan pada saya. Xiao Chen. Lagi pula aku juga pamanmu. Chu Tian itu adikmu. Tolonglah. Beri keringanan untuk Xiao Tian. Dulu kenapa kamu tidak pernah memberi keringanan untuk orang tuaku? Kalau kamu tidak bertindak,
Aku akan mengurusnya sendiri. Membawa mereka pergi. Chu Chen, Kamu tidak bisa begitu padaku. Kakek, tolong selamatkan aku. Ayah, tolong selamatkan aku. karena kamu juga bernama Chu, aku hanya akan memutuskan semua meridianmu, tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, keluarga Chu akan dihapus namanya. Perintah Tuan, keluarga Chu akan dihapus namanya. Dewa yang menampakkan diri, itu yang, naga suci yang tidak terlihat ujungnya. Dewa yang menampakkan diri. Lucu sekali, hanya dengan kamu. Kamu layak menyebut diri dewa yang menampakkan diri. Kalau kamu tidak mau berbicara, maka aku akan memaksamu untuk berbicara. Hanya dengan kamu. Ah, Tuan Pangsi, kamu tidak lebih dari ini. cepat, panggil orang. Bawa Tuan Pangsi untuk diobati. Xiao Chen, kamu benar-benar dewa yang menampakkan diri. Kapan aku pernah menipumu, Chu Chen? Kamu benar-benar berani menyerang secara tiba-tiba.